Halo Bapak Ibu ASN dan pensiunan PNS yang kami hormati, selamat datang kembali di channel kita. Pada kesempatan kali ini, kami hadir untuk menyajikan informasi terbaru, penting dan krusial yang tidak hanya sekedar berita, namun erat kaitannya dengan jaminan dan tingkat kesejahteraan Anda sebagai abdi negara. Kami selalu merujuk pada sumber-sumber terpercaya dan media nasional agar semua informasi yang Bapak Ibu dapatkan di channel ini valid dan dapat dipercaya. Dan sebelum kita bahas tuntas informasinya secara detail, Bapak Ibu, luangkan waktu sejenak, like video ini dan subscribe channel kita. Karena kami berkomitmen untuk selalu konsisten memberikan update tercepat dan terpenting bagi seluruh ASN dan pensiunan PNS. Mari kita ikutin informasinya. Nah, Bapak Ibu, informasi yang ingin tampilkan saat ini berjudul resmi. Fakta terbaru Rapel Pensiunan 2025. Kenaikan 18 hingga 26% dibahas panjang, tapi Taspen tegaskan belum ada keputusan. Nah, Bapak Ibu, mari kita langsung pada pokok pembahasannya dan pastikan Bapak Ibu dapat mengikuti informasi ini dari awal hingga selesai. Fakta terbaru Rapel Pensiunan 2025, kenaikan 18 sampai 26% dibahas panjang, tapi Taspen tegaskan belum ada keputusan. Polemik mengenai Rapel Pensiunan 2025 kembali menjadi sorotan setelah berbagai informasi berseliweran di media sosial tentang kenaikan pensiun 8 hingga 26% yang disebut akan cair dalam 2 gelombang November dan Desember. Dalam transkrip penjelasan yang beredar, kebijakan kenaikan tersebut digambarkan sebagai hasil proses panjang pemerintah melibatkan penyesuaian anggaran, kajian fiskal, serta koordinasi dengan Taspen dan Asabri. Namun di sisi lain, Taspen justru menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi pemerintah mengenai penetapan kenaikan pensiun maupun pencairan Rapel. Situasi ini membuat isu Rapel Pensiunan 2025 semakin membingungkan masyarakat, terutama para pensiunan yang menunggu kepastian. Nah, Bapak Ibu, di sini dijelaskan bagaimana informasi tersebut dikemas agar terlihat kredibel dengan menyebutkan istilah-istilah teknis seperti kajian fiskal dan koordinasi antara lembaga. Pembuat rumor berupaya meyakinkan pembaca bahwa kenaikan ini adalah produk kebijakan yang matang. Elaborasi ini penting untuk memahami psikologis penerima informasi. Mereka percaya karena narasinya terdengar logis secara birokrasi, akan tetapi bantahan Taspen mematahkan logika tersebut, menegaskan bahwa tanpa hitam di atas putih dari pemerintah, semua klaim proses tersebut dianggap tidak perlu. Selain mengklaim proses birokrasi yang rumit, narasi yang beredar juga menyentuh aspek emosional dengan menyertakan alasan ekonomi di balik rencana kenaikan tersebut. Dalam narasi yang beredar, pemerintah disebut menghadapi dilema antara kebutuhan peningkatan kesejahteraan pensiunan dan stabilitas fiskal. Tekanan biaya hidup yang meningkat mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok hingga tarif listrik disebut menjadi alasan utama pemerintah mempertimbangkan kenaikan 18 hingga 26%. Kenaikan disebut berdasarkan golongan dan masa kerja. Penjelasan dalam video tersebut menggambarkan skema kenaikan berdasarkan golongan, masa kerja hingga jenis pensiun. Mereka dengan masa bakti lebih panjang diklaim akan mendapatkan kenaikan tertinggi. Angka 26% disebut diberikan bagi pensiunan golongan rendah dengan masa kerja panjang demi mengurangi ketimpangan kesejahteraan. Selain itu, narasi yang beredar untuk menyebutkan bahwa kenaikan ini dihitung dengan rumus khusus yang mempertimbangkan golongan terakhir, kategori pensiun, normal, perpanjangan tugas, atau dini, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi besaran manfaat. Namun faktanya, pernyataan resmi Taspen justru menegaskan tidak ada keputusan pemerintah terkait penetapan penyesuaian ataupun kenaikan gaji pensiunan pokok bagi PNS, TNI Polri, penerima tunjangan kehormatan maupun janda duda.
Tidak berhenti pada besaran kenaikan, Bapak Ibu, informasi yang belum terverifikasi ini bahkan merinci mekanisme teknis pencairan dana yang diklaim dilakukan secara bertahap. Pembagian gelombang pencairan ikut dipersoalkan. Dalam penjelasan yang viral itu, pencairan rapel disebut akan dilakukan dalam 2 gelombang pada November dan Desember 2025. Pemerintah diklaim sengaja memecah pencairan untuk mencegah lonjakan transaksi pada sistem pembayaran nasional yang dapat mengganggu stabilitas perbankan. Penerima gelombang pertama disebut mencakup pensiunan lanjut usia, mereka dengan gaji rendah, serta pensiunan yang tinggal di daerah terpencil. Taspen disebut telah menyiapkan daftar prioritas dan melakukan verifikasi otomatis sehingga pencairan tidak memerlukan dokumen tambahan. Namun kembali ditegaskan oleh Taspen bahwa narasi tersebut belum memiliki dasar kebijakan resmi sehingga masyarakat diminta tidak terpancing informasi tidak valid. Nah, Bapak Ibu, narasi ini menjadi semakin dipercaya masyarakat karena disertai dengan simulasi hitungan nominal uang yang tampak sangat realistis dan menggiurkan. Simulasi kenaikan dan rapel menambah antusias publik. Bagian lain dari video menjelaskan simulasi kenaikan bagi golongan 2, 3, hingga 4 dengan estimasi tambahan bulanan antara 780.000 hingga 1 jutaan, serta rapel 4 hingga 6 bulan yang disebut bisa mencapai 4 juta hingga 6 jutaan. Simulasi ini dianggap sangat realistis oleh sebagian masyarakat sehingga cepat menjadi viral. Padahal Taspen kembali menegaskan bahwa perhitungan tersebut bukan angka resmi sehingga tidak boleh dijadikan acuan hingga ada keputusan pemerintah. Nah, Bapak Ibu, efek psikologis dari angka-angka konkret ketika rumor menyajikan angka spesifik seperti 4 juta hingga 6 juta, informasi tersebut berubah dari sekedar kabar burung menjadi harapan nyata di benak Bapak Ibu para pensiunan. Elaborasi ini menjelaskan bahwa realistik tidak sama dengan fakta. Keberadaan angka-angka simulasi inilah yang menjadi pemicu utama viralnya informasi karena menyentuh kebutuhan finansial langsung para pensiunan. Meskipun Taspen telah memperingatkan bahwa angka tersebut hanyalah asumsi tanpa dasar hukum. Menanggapi keresahan akibat simulasi yang menyesatkan tersebut, Taspen akhirnya mengeluarkan pernyataan tegas melalui hak jawab untuk meluruskan situasi. Klarifikasi resmi Taspen, belum ada keputusan tentang rapel. Dalam surat hak jawab yang diterima redaksi, Taspen menegaskan bahwa belum ada keputusan kenaikan pensiunan pokok tahun 2025, belum ada keputusan pembayaran rapel pensiunan. Seluruh pelayanan Taspen tetap mengikuti prinsip 5T, tepat administrasi, tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat tempat. Masyarakat diminta hanya merujuk pada informasi resmi dari Taspen atau instansi terkait. Redaksi media diminta tidak mempublikasikan informasi yang dapat menimbulkan mispersepsi publik. Taspen juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai informasi hoax mengenai pencairan gaji pensiun serta mengutamakan kanal resmi untuk klarifikasi termasuk call center. Nah, Bapak Ibu, ini adalah inti dari verifikasi fakta. Elaborasi di sini menekankan bahwa Taspen bekerja berdasarkan prinsip 5T yang kaku dan terukur, bukan berdasarkan wacana media sosial. Poin-poin klarifikasi ini berfungsi sebagai tembok pembatas antara harapan palsu dan prosedur legal. Penjelasan ini juga memuat instruksi mitigasi agar masyarakat dan media berhenti menyebarkan spekulasi dan kembali merujuk pada kanal resmi. Ini adalah langkah preventif agar Bapak Ibu para pensiunan tidak menjadi korban penipuan yang memanfaatkan isu kenaikan gaji. Nah, meskipun klarifikasi sudah diberikan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa para pensiunan masih memendam harapan besar yang perlu dikelola dengan baik. Harapan pensiunan dan pentingnya informasi valid. Di tengah banyaknya spekulasi, para pensiunan berharap pemerintah benar-benar mempertimbangkan kenaikan manfaat pensiunan sesuai kondisi ekonomi. Namun, Taspen mengingatkan bahwa setiap informasi seputar kenaikan pensiun hanya
dapat dinyatakan valid jika sudah diputuskan pemerintah dan disahkan dalam APBN atau regulasi resmi lainnya. Sampai keputusan itu keluar, masyarakat diminta tetap tenang, tidak terpancing pesan berantai, dan memastikan informasi berasal dari sumber resmi. Akurasi informasi menjadi penting agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan pensiunan, terlebih banyak dari mereka yang sangat bergantung pada manfaat bulanan tersebut. Nah, Bapak Ibu, ini menyeimbangkan antara empati terhadap kondisi pensiunan dan ketegasan aturan. Elaborasi ini menjelaskan bahwa keinginan pensiunan untuk naik gaji adalah hal yang wajar mengingat kondisi ekonomi saat ini. Namun mekanisme negara, APBN, dan regulasi adalah syarat mutlak yang tidak bisa ditawar. Pesan akhirnya adalah himbauan stabilitas sosial. Ketenangan para pensiunan sangat bergantung pada validitas informasi yang diterima, sehingga memfilter berita bukan hanya soal benar atau salah, tapi soal menjaga ketenangan pikiran para purnabakti. Dan Bapak Ibu, demikian saja informasi yang dapat kami bagikan melalui kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu kembali. Salam.